Hukum tarik-menarik, tapi menarik keberuntungan dari doa-doa orang lain. Emang bisa ya, Mas? Jawabannya bisa banget. Makanya, ayo langsung kita bahas. Bagaimana sih caranya kita mempraktekkan hukum tarik-menarik dengan keberuntungan dari doa-doa orang lain? Ini menarik loh. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Iya, coba apakah benar tebakan saya saat ini diri kamu nih lagi antusias banget mempelajari sesuatu hal yang bernama hukum tarik-menarik atau ilmu The Secret? Kalau kamu tahu, ilmu The Secret atau hukum tarik-menarik itu sangat luas. Saya ulangi, The Secret, hukum tarik-menarik itu sangat luas. Nah, di bagian video ini, saya akan menjabarkan salah satu bagian yang bahkan di bukunya pun tidak ada. Ini adalah sesuatu hal yang saya dalami berdasarkan hukum tarik-menarik. Benar, menarik keberuntungan dari doa-doa orang lain. Bagaimana caranya? Nih, saya kasih tahu. Sekarang, untuk bisa mengerti apa yang saya katakan, saya ingin kamu pejamkan mata. Benar, saya ingin kamu pejamkan mata. Nah, sambil memejamkan mata, sekarang saya akan memberikan perumpamaan mengenai sebuah keinginan kamu. Sekarang katakan kepada saya, dalam hati saja, apa sih yang menjadi keinginan kamu selama ini? Apa sih sebuah kemauan atau keinginan kamu, cita-cita yang selama ini kamu visualisasikan dalam hukum tarik-menarik? Nah, apapun yang kamu inginkan, kita ibaratkan saja itu seperti sebuah emas. Sebuah emas yang besar. Sebongkah emas ini adalah permintaan kamu yang selama ini kamu visualisasikan. Oke? Nah, sekarang saya tanya, sebongkah emas tadi yang kamu bayangkan, itu lebih gampang ditarik sendirian atau rame-rame? Jawab. Rame-rame. Nah, sekarang saya tanya lagi kepada kamu, kalau seandainya kamu pun mengakui bahwa sebongkah emas tadi lebih gampang ditarik ramai-ramai, Mas, sekarang kenapa kamu menariknya sendirian? Nah, udah mulai jelas ya? Maksud saya begini, ternyata dalam hukum tarik-menarik ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa semakin banyak orang atau makhluk mendoakan kita, ingat, mendoakan kita dengan doa yang sama, semakin gampang pula seizin Tuhan kita mencapai apa yang kita mau seizin Tuhan. Jelas? Jadi kalau misalnya kamu pengen saya kasih perumpamaan biar jelas gini, sebongkah emas tadi bayangkan, kalau kamu tarik sendirian berat. Nah, sekarang bayangin ada banyak orang atau banyak makhluk yang mereka membantu kamu menarik sebongkah emas tadi ke arah yang sama. Kira-kira lebih gampang nggak itu emas ketarik? Sangat gampang. Nah, itu maksud saya. Semakin banyak makhluk yang mendoakan kita dengan doa yang sama, seizin Tuhan semakin mudah keinginan kita terwujud dengan cara yang lebih cepat. Itu rahasianya. Jelas? Nah, sekarang cara prakteknya begini. Saya akan langsung aja menjabarkan kepada kamu. Ya. Anggap saja kamu punya sebuah cita-cita besar A. Saya kasih perumpamaan ceritanya A. Nah, cita-cita A ini, selama ini setiap malam kamu sudah berdoa dan juga sudah memvisualisasikan. Bagus. Sekarang, jika kamu ingin mewujudkan itu menjadi lebih cepat terkabul atau terwujud seizin Tuhan, mulai detik ini, selain visualisasi dan doa, ciptakanlah juga berkat bagi sesamamu, termasuk makhluk-makhluk selain manusia. Karena ketika mereka kita berikan sebuah berkah, mereka itu secara langsung atau tidak langsung mendoakan kita loh. Siapa di antara kamu yang pernah bersedekah kepada orang, terus orang itu mendoakan kamu? Pernah mengalami hal seperti itu? Nah, doa-doa dari mereka itu nilainya tinggi loh. Dan bisa jadi tanpa kita sadari, keberhasilan kita selama ini itu justru dari doa-doa orang lain. Saya ulangi, tanpa kita sadari,
keberhasilan kita selama ini dalam hidup bisa jadi itu karena doa-doa dari orang lain yang kita tidak tahu. Coba renungkan. Nah, sekarang kalau begitu saya udah ngerti nih Mas. Terus saya harus melakukan apa untuk mempraktekkan hukum tarik-menarik, yaitu doa-doa dari orang lain? Caranya adalah gini. Sekarang lihat keadaan kamu. Lihat keadaan kamu ya. Saya tidak tahu seperti apa keadaan kamu saat ini. Coba kamu lihat dirimu sendiri. Apakah sekarang kondisi kamu sedang dalam keadaan yang oke, biasa aja, atau mohon maaf, sedang dalam keadaan yang tidak oke banget, Mas? Nah sekarang, kalau keadaan kamu benar-benar sedang dalam keadaan yang tidak oke atau tidak baik, saran saya adalah coba buat makhluk lain keadaannya oke. Saya ulangi ya. Apapun keadaan kamu, terutama ketika diri kamu sekarang sedang tidak oke, tidak baik keadaannya, coba okekan keadaan makhluk lain. Ya, contoh, misalnya gini. Mas, saya punya usaha dagang makanan, oke. Tapi kenapa belakangan ini warung makanan saya kok sepi, Mas? Gimana caranya buat jadi laku? Pertama, kamu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kamu bervisualisasi dengan teknik The Secret yang saya ajarkan. Dan yang ketiga, kamu lakukan ini. Ketika makanan kamu tidak laku, ini bisa kamu tiru ya. Ketika makanan kamu tidak laku, jangan dibuang. Ambil makanan yang tidak laku tadi, kamu bungkus rapi, dan berikanlah makanan tadi kepada kucing-kucing di sekitarmu, anjing-anjing di sekitarmu, dan juga berikan kepada orang-orang yang kamu tahu orang itu kelaparan. Lihat pemulung di sekitar kamu, kasih makanan itu tanpa harus banyak mikir. Lihat kakek-kakek tua yang narik gerobak, kasih makanan kepada mereka. Bahkan orang-orang yang mungkin menurut kamu belum tentu dia kelaparan, kasih aja. Kalau sedekah nggak usah milih-milih, ngasih, kasih. Lakukan terus itu setiap hari. Lihat, saya jamin seizin Tuhan dalam waktu sebulan ada perubahan tuh warung. Jelas? Mas, kok bisa ya dengan teknik seperti itu kok menarik keajaiban tuh bisa? Teorinya atau mungkin penjelasan ilmiahnya bagaimana? Nih, kamu memberikan orang itu tadi adalah makanan. Contohnya makanan ya. Orang itu kalau makan, bahagia nggak? Coba lihat dari kamu sendiri. Ketika kamu lapar, dikasih makanan, seneng nggak? Seneng ya. Ketika seneng, bersyukur nggak? Dalam hati pasti akan mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih, atau puji Tuhan. Iya kan? Nah ketika kamu bersyukur, orang yang tadi ngasih itu pahalanya juga dapat. Mungkin diri kamu tidak mendoakan dia, tapi dia sudah dapat pahala. Nah sekarang, bayangkan, kalau setiap hari kamu ngasih orang atau ngasih makhluk yang banyak, orang-orang di antara yang tadi kamu tolong bisa ngasih bonus pahala. Kamu nggak didoain aja dapat pahala, didoain pahalanya double. Nah kita kan nggak pernah tahu siapa di antara makhluk tadi yang mendoakan kita. Saya ulangi, kita tidak akan pernah tahu siapa di antara makhluk tadi yang mendoakan kita. Dan satu lagi, kita tidak pernah tahu siapa doa di antara makhluk tadi yang dikabulkan oleh Tuhan. Betul? Nah itu maksud saya bahwa doa mereka itu penting. Jadi kamu jadilah berkah atau berkat bagi sesama ya. Itu teknik yang pertama. Penting banget. Teknik yang kedua adalah minta restu. Saya ulangi. Teknik yang pertama tadi adalah menjadi berkah bagi sesama. Itu wajib. Yang kedua adalah minta restu. Nah maksudnya minta restu itu bagaimana Mas? Gini, kita minta tolong kepada orang lain untuk supaya mereka mendoakan kita dengan doa yang sama seperti doa-doa kita setiap hari. Misalnya, kamu ingin lulus ujian SNMPTN. Jangan berdoa sendiri, jangan bervisualisasi sendirian, jangan. Minta tolong orang tua, om, tante, kakak, adik, nenek, kakek, istri, suami mendoakan kita dengan doa yang sama. Nah ini, percaya atau tidak, bisa memuluskan kamu seizin Tuhan untuk mendapatkan apa yang kamu mau tadi.
Jadi kalau kita selama ini berdoa cuman sendirian, visualisasi sendirian, itu sebenarnya baik. Tapi kalau mau sempurna, coba minta restu kepada orang lain, terutama orang-orang yang tua. Orang-orang tua seperti bapak ibu kita, itu doanya lebih kuat loh. Benar. Jadi kalau misalnya kita jadi anak, berbaktilah kepada mereka. Jangan durhaka, saya ulangi. Jangan jadi anak durhaka. Ketika anak menjadi durhaka, rezekinya akan hancur. Benar, itu saya sudah melihat buktinya. Jadi sekarang, coba. Diri kamu hubungannya sama orang tua bagaimana? Baik, biasa aja, atau mohon maaf lagi dalam keadaan kurang baik? Kalau dalam keadaan kurang baik, perbaiki dulu hubungan kamu dengan mereka. Bisa jadi rezeki kamu yang sempit ini, mohon maaf, diakibatkan juga karena silaturahmi kamu dengan mereka sedang dalam keadaan yang kurang baik. Perbaiki dulu. Nah, ketika hubungan kamu dengan orang tua sudah baik, minta restu kepada mereka untuk mendoakan dengan doa yang sama seperti doamu. Lihat, kalau ada semakin banyak orang yang mendoakan kamu dengan doa-doa yang sama, lihat deh, saya benar-benar sudah melihat sendiri buktinya, apa yang kamu mau seizin Tuhan akan terwujud lebih cepat. Sekarang coba deh, kayaknya di antara kamu nih pernah mengalami apa yang saya katakan tadi. Coba tulis di komentar. Ceritakan di komentar saat ini bahwa ada nggak sih pengalaman dalam hidup kamu di mana kamu melakukan apa yang saya katakan tadi. Terus kamu ternyata punya keinginan benar-benar entah kenapa secara ajaib itu lebih cepat terwujud dibandingkan ketika kamu mungkin tidak melakukan itu. Coba tulis di komentar biar teman-teman nih pada banyak yang tahu bahwa apa yang saya katakan ini benar-benar nyata. Jelas? Oke, sekarang di bagian akhir saya akan menjelaskan gini. Sepertinya kamu ingin bertanya, Mas, bagaimana kalau orang tua saya sudah tidak ada? Apakah saya tidak bisa meminta restu kepada mereka? Barang siapa yang kamu punya orang tua sudah meninggal, sudah wafat atau meninggalkan dunia ini, saya minta tolong rutinlah setiap hari mendoakan mereka dengan doa yang terbaik. Setiap doa yang terbaik dari seorang anak itu akan sampai kepada orang tua. Dan orang tua mendapat berkah dari doa kamu. Dan ingat hukum tabur tuai. Selalu ingat hukum tabur tuai. Kalau kamu menanam hal yang baik-baik, akan sampai kepada kamu juga hal yang baik-baik. Kalau kamu menanam hal yang buruk-buruk, akan sampai juga kepada kamu hal yang buruk-buruk. Jadi, barang siapa yang mungkin orang-orang terkasihnya sudah meninggal dipanggil Tuhan, doakan mereka dengan doa terbaikmu. Nanti itu juga bisa mewujudkan keinginan kamu seizin Tuhan dengan cara yang lebih cepat. Jelas? Jadi mulai saat ini, dengan adanya video ini, diri kamu udah tahu bahwa, oh iya, mulai detik ini Mas, saya janji, nomor 1, saya mau jadi berkat atau berkah bagi sesama. Mulai besok, saya ingin menolong semua orang. Entah melalui uang, entah melalui makanan yang saya jual, entah melalui ilmu yang saya punya nih, ya, kayak Mas Aryan gini, saya punya ilmu dikit, saya mau bagiin, entah di YouTube, entah mungkin nulis blog, gak apa-apa, jadi berkah bagi sesama. Semakin banyak orang yang mendoakan kamu, semakin mujur hidup kamu. Yang kedua, minta restu kepada orang-orang, terutama orang tuamu. Lihat, ketika kamu melakukan itu semua, ya, minta doa kepada orang tua, minta doa kepada istri, kepada suamimu, minta doa kepada kakek nenek. Lihat, saya cuma bisa bilang, lihat sendiri keajaibannya. Biar kamu yang merasakannya, ya. Oke? Udah paham ya sekarang ya? Nah, bagus. Sekarang saya ingin kamu mempraktekkan ini semua. Teman-teman, silakan bagikan link video ini dan tolong dengarkan atau tonton video ini berulang kali supaya kamu lebih paham apa yang saya jelaskan tadi ya. Saya selalu mencintai kamu, saya berdoa semoga apapun yang kamu inginkan diberikan keberlimpahan semudah-mudahnya oleh Yang Maha Kuasa. Dan saya berdoa semoga apapun yang kamu mau saat ini, selama itu baik buat kamu, dikabulkan Tuhan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, semudah-mudahnya. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.